Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat bilangan berpangkat dalam bentuk desimal. Yang pertama, kita akan menggunakan beberapa variabel. Itu kita menggunakan variabel A, variabel B, dan variabel C. Di mana pada logaritma tersebut kita menginput data A yaitu bernilai 2,5 dalam tipe double. Kemudian kita input B yaitu yang mempunyai nilai 1,3 juga dalam tipe double. Kemudian setelah ini variabel A merupakan bilangan yang akan dipangkatkan dan variabel B merupakan pangkat yang digunakan. Sedangkan ini untuk output, untuk cetaknya yaitu menggunakan variabel C, yaitu hasil dari A dipangkatkan oleh B, yaitu nantinya akan berjumlah 3,29096, yaitu dari 2,5 yang akan dipangkatkan dengan 1,3. Untuk ke rumusnya langsung saja kita buka program kode blok, kemudian kita save terlebih dahulu dengan nama pangkat CPP. Langkah pertama yaitu kita menuliskan berupa include atau header. Yang pertama yaitu include iostream. Include iostream ini digunakan untuk membuat fungsi cin dan cout yang akan menampilkan huruf atau angka tersebut. Yang kedua yaitu include cmet. Include cmet digunakan untuk menampilkan rumus matematika. Selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi. Fungsi di sini kita menggunakan dalam bentuk double dan dengan variabel pemangkat. Di dalam fungsi ini terdapat dua variabel, yaitu pertama variabel A dan B. Di dalam variabel A dan B itu terdapat rumus yang dapat ditulis dengan return eksponen dari B dikali dengan long dari A. Kemudian kita tutup rumus tersebut dengan menggunakan tanda titik koma. Dan ini merupakan fungsi yang digunakan, yaitu fungsi dengan nama pemangkat dengan tipe data double dan variabelnya adalah A dan B. Rumus yang digunakan di sini yaitu eksponen dari B dikali dengan long dari A. Kemudian kita beralih menuju ke tubuhnya yaitu integer main. Integer main ini kita gunakan beberapa variabel. Yang pertama yaitu variabel dalam tipe double dengan variabel A, B, dan C. Kemudian untuk melakukan output kita gunakan cout dengan tulisan masukkan angka yang akan dipangkatkan. Kemudian kita akan ambil angka tersebut dengan menggunakan
sin, itu dari A. Kemudian kita akan cout lagi, itu dengan output masukkan angka untuk pemangkat. Itu kita akan ambil data yang kita masukkan dengan mesin dengan variabel B. Kemudian di sini terdapat variabel C. Variabel C ini merupakan pemangkat dari A B. Ini kita tutup menggunakan titik koma. Kemudian akan kita cout dengan hasil dari di sini, hasil dari A dipangkat dengan di sini ditulis B adalah ini kita cout C. Kemudian kita kasih n-line, itu digunakan untuk mengganti baris. Kemudian kita gunakan sini rumus return itu untuk mengambil. Kemudian kita compile hasil tersebut dengan menekan boolean and run. Nah, di sini kita akan masukkan angka yang tadi, yaitu 2,5 yang akan dipangkatkan dengan 1,3 dan akan menghasilkan jumlah 3,29096. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Samiransa. NPM saya 1617051056. Saya dari kelas D. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengurutkan angka dengan menggunakan konsep array. Yang pertama kita akan deklarasikan variabel yang digunakan, yaitu variabel X, Y, dan Z. Kita akan deskripsikan, yaitu pertama ada variabel X. Variabel X ini digunakan untuk menampilkan angka yang diinput oleh user. Nah, nanti dalam variabel X ini merupakan nilai-nilai angka yang diinput oleh user. Kemudian kita deskripsikan variabel Y, yaitu merupakan tampilan angka yang telah diurutkan. Kemudian kita gunakan variabel yang ketiga, yaitu variabel Z. Variabel Z ini digunakan untuk membuat banyaknya angka yang akan diurutkan. Nah, di dalam variabel X dan Z nanti kita akan menggunakan konsep atau logaritma. Yang pertama itu menggunakan input yang pertama itu input dari Z, itu input dari banyaknya angka yang akan diurutkan. Kemudian kita akan melakukan input lagi terhadap X, itu nantinya input angka-angka yang akan diurutkan. Selanjutnya itu outputnya itu terdiri dari Y. Y-nya itu merupakan tampilan angka yang sudah diurutkan. Untuk melangkah ke programnya,
kita dapat membuka kode block. Nah, sini langkah pertama yaitu menuliskan headernya, itu menggunakan include stream. Include stream ini digunakan untuk dalam bentuk array, syn, dan cout. Itu menggunakan stream dan masih banyak juga yang lainnya. Kemudian kita gunakan rumus using std. Ini merupakan rumus ketika kita menggunakan namespace dalam bentuk std. Kemudian kita akan membuat integer main, yaitu untuk meletakkan rumus-rumus. Kemudian akan diawali dan akhiri dengan buka dan tutup kurung berawal. Kemudian ditulis dengan return 0, itu untuk pengembalian ke nilai 0. Setelah itu kita akan membuat variabel baru dengan tipe integer dengan nama variabel z. Setelah itu kita akan membuat output yaitu dalam bentuk cout, yang dimana untuk menampilkan masukkan jumlah deret. Masukkan jumlah deret ini merupakan output ketika kita akan memasukkan jumlah dari deret bilangan yang akan kita gunakan. Untuk mengambil data dari keyboard, kita bisa menggunakan cin, yaitu cin dari z. Setelah itu, kita akan menggunakan konsep array dari set tersebut, yaitu integer dengan variabel angka di sini, yaitu kita akan arraykan data dari z. Setelah kita akan menggunakan perulangan ini digunakan untuk melakukan input dari user, yaitu dengan banyaknya data yang atau jumlah angka yang diinputkan oleh user, yaitu dengan menggunakan rumus for, kemudian dengan integer dengan variabel x dideklarasikan sama dengan 1, dan x ini lebih kecil atau sama dengan z. Kemudian x plus maksud dari x plus ini jumlah x selalu bertambah dari setiap baris ketika kita menekan tombol enter. Kemudian menggunakan buka kurung dan tutup kurung kurawal. Kemudian kita masukkan di sini cout. Coutnya menampilkan masukkan array ke di sini saya gunakan x 1, kemudian kita gunakan n-line. N-line ini untuk mengganti setiap baris ketika kita menekan tombol enter. Ini kemudian kita menggunakan cout lagi dengan setelah itu kita akan mengambil inputan dari user dengan rumus cin ini yaitu dari variabel angka dalam bentuk z dalam bentuk x. Ini merupakan nilai angka yang akan diurutkan. Nah, setelah itu kita akan menginput lagi, yaitu untuk menampilkan inputan yang telah dilakukan oleh user, itu dengan menggunakan cout yang bertuliskan input data dari user. Nah, inputnya ini terdiri dari perulangan for, yaitu menggunakan integer di mana x sama dengan 1, kemudian x lebih kecil sama dengan z,
menggunakan X++. Setelah itu kita akan cout lagi, yaitu dengan menggunakan variabel angka dalam bentuk X. Nah, kemudian kita akan cout lagi yang akan menampilkan koma. Kemudian setelah perulangan kedua atau perulangan untuk menampilkan inputan dari user, setelah itu kita akan menggunakan cout atau output yang merupakan kebalikan dari angka yang telah diurutkan. Di sini kita menggunakan konsep for lagi, di mana konsep for sekarang menggunakan integer y itu y dideklarasikan sama dengan z, kemudian y ini lebih besar sama dengan 1, lebih besar sama dengan 1, kemudian y min. Kenapa y min? Karena nilai y akan selalu berkurang pada setiap penggunaannya. Kemudian kita coutkan dengan membuka angka, yaitu dalam variabel y. Kemudian kita coutkan lagi dengan menggunakan tanda koma. Nah, ini merupakan rumus yang digunakan untuk membuat pengurutan pada data yang digunakan atau pada inputan oleh user. Untuk menampilkan jumlah program dapat menggunakan boolean and. Di sini ada masukan yaitu jumlah dan deret. Jumlah dan deret tadi kita siin-kan yaitu dengan variabel z. Jika kita menekan 3, maka ke bawahnya akan terdapat 3 angka yang dapat dimasukkan oleh user. Yang pertama itu masukkan array ke 0. Kenapa saya menggunakan array ke 0? Karena pada konsep array tidak yang pertama itu bukan angka 1, melainkan angka 0. Jadi pada konsep kali ini saya gunakan angka 0 merupakan angka yang pertama. Nah saja kita menggunakan angka 2. Array yang pertama, yang kedua itu menggunakan 4, 5, kemudian yang selanjutnya menggunakan angka 6. Nah, di sini terdapat input angka. Input angka ini merupakan variabel dari X, yaitu untuk nilai 256 ini diurutkan, dan kebalikannya itu 62. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.